Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita panjatkan juga pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang masih sempat merelakan waktu untuk datang ke acara ini, sehingga mudah-mudahan acara kita ini menjadikan suatu nilai ibadah, di mana nilai ibadah kita insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang ketempatan untuk sekret. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk tempatnya. Di sini tadi Pak Icang menjelaskan di awalnya ada kalimat pembersihan, ya. Jujur saya katakan kalau pembuat kalimat pembersihan buat saya kurang tepat. Kenapa? Kalau saya membersihkan orang berarti saya seolah-olah udah bersih banget. Jadi kalimatnya untuk lain kali, kalau untuk saya jangan dibilang pembersihan. Ya, lebih baik penyelarasan. Karena kalau pembersihan itu tadi, kecuali pembersihannya lewat telur. Beda. Soalnya ini kali ini pembersihannya batin. Seolah-olah kayaknya saya udah bersih banget sih ngebersihin orang-orang begitu. Saya nggak mau begitu. Kita di sini sama-sama belajar, ya. Saya juga bukan menggurui, cuman karena bedanya saya udah duluan. Gitu. Jadi tukar pengalaman nih. Jadi bukan menggurui juga saya, yang penting saya tukar pengalaman saya. Apalagi masa saya menggurui orang-orang yang jauh lebih tua dari saya. Kayaknya nggak pantas gitu. Jadi makanya dibilangnya jangan pembersihan. Ya, lebih baik penyelarasan. Penyelarasan di sini sebenarnya saya menyampaikan amanah. Hakikinya amanahnya dari Allah, sehingga harus disampaikan kepada semua anggota keluarga Mas Terti. Apa itu amanahnya? Amanahnya adalah metode atau cara kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, merasakan zat Allah. Artinya itu arti bersahadat. Beda dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dengan bersahadat ini hal yang beda. Nah, ini kadang di luaran kan kebanyakan kan mengucapkan syahadat. Nah, kalau kita bersahadat ini beda. Kalau mengucapkan cukup sekali, dua kali dibacakan. Tapi kalau bersahadat ya seterusnya, setiap napas kita, setiap detik ya kita harus selalu bersahadat. Ini bedanya mengucapkan dua kalimat syahadat dan bersahadat. Ada metode ini memang harus diterima oleh semua anggota keluarga Mas Terti agar kita ini semua sama rasa, sama ilmu, sama pikir. Jadi semuanya sama rasanya, tujuannya sama, dan pada saat kita berdoa pun sama. Nggak usah banyak-banyak kita berdoa, karena kita juga kalau kebanyakan permintaan, kata Allah, siapa lo sih rewel banget, deket aja kagak mau, begitu bahasa kasarnya. Lebih baik kita mohon yang sedikit tapi simpel, tapi menyangkup semua. Permohonan kita, keinginan kita yang banyak kita simpelkan jadi satu. Kira-kira enak nggak begitu? Enak. Ya kan, daripada kita ngomong banyak mintanya. Kata Allah, banyak banget permohonan, deketnya aja nggak mau, begitu. Lebih baik kita mohon sedikit, tapi kebawa semua apa yang kita mau. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi intinya saya menyampaikan bahwa di sini ada metode aplikasi atau pembuktian ayat di surat 50 atau surat Qaf ayat 16. Mungkin biar dijelas lagi, dibuka ayatnya. Bawa, Bu. Nah, coba, Bu. Jadi saya jelaskan dulu biar dibacakan terjemahannya saja dari awalnya. Iya. Udah ketemu di media aja nyarinya.
Surat 50 ayat 16. Jadi jangan saya yang buka, takutnya Qur'annya beda. Iya, ntar katanya karangan sendiri gitu. Ketemu? Apa Bu? Artinya aja nggak apa-apa. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Ya. dan mengetahui apa yang dibisikkan pada hatinya. Terus stop dulu sampai situ dulu. Ya. Di situ dinyatakan bahwa sesungguhnya kami, tuh, Allah aja saking merendahkan dirinya menyebutnya kami. Bukan aku gitu. Allah aja masih merendahkan diri. Ya apalagi kita. Gitu kan? Artinya makanya di sini tidak ada yang namanya kehebatan, kesaktian, kepintaran. Ini enggak berlaku. Yang penting kita dekat sama Allah, pasrah. Karena Allah saja sudah merendahkan diri. Kami di situ menciptakan manusia dan sesungguhnya apa, Bu? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Ya. dan mengetahui apa yang dibisikkan. Oke, berhenti di situ. Dan mengetahui apa yang dibisikannya. Artinya, makanya di sini kalau punya pikiran jelek, hati jelek itu akan ketahuan. Kenapa? Ya tadi, sebiji pasir hati kita berbisik, mau jelek mau bagus, Allah Maha tahu. Nah, saya minta petunjuknya sama Allah. Nah, begitu. Jadi, mulai saat ini setelah nanti kita mendapatkan amanah penyampaian metode cara mendekatkan ke Allah, nah ininya insya Allah bisa terjaga. Jadi jangan sampai hati kita berbisik hal yang negatif sehingga terdengar oleh Allah. Nah, terdengarnya apa dari Allah tandanya? Bapak dan ibu-ibu pun mengetahui setiap kita punya punya ganjelan di hati, orang lain nggak tahu, tapi diri kita sendiri hati kecil tahu, Pak. Nah, itulah yang diketahui sama Allah. Sekarang bagaimana caranya kita berbuat sebiji pasir hati berbisik biar nggak ketahuan sama Allah? Ada nggak yang bisa seperti itu? Kira-kira? Nah, kalau nggak ada, ya berarti itu sesuai udah fitrah ya, sesuai ayat itu. Jadi memang ya kita udah nggak bisa sama sekali menghindar dari Allah gitu. Baik itu baru kretek hati, baik itu dari contoh seperti ini, kretek hati. Saya kan kadang suka ditanya, itu hal yang wajar secara manusiawi, nanya ke saya itu hal yang wajar dan sangat wajar. Tapi kalau saya nanya atau lagi saya kretek ke Allah, itu beda lagi, ntar munculnya jadinya, nah itu kadang makanya saya serba salah, dijawab salah, enggak dijawab saya ditanya. Karena saya juga malu juga jangan nggak mau terlalu banyak. Ya sebenarnya sama sih permohonannya ke Allah itu supaya cepat gitu doang ya. Permohonannya begitu sama, Pak. Permohonan saya juga sama seperti itu. Cuman permohonan saya kan saya aplikasikan di dalam perbuatan, progres. Jadi kalau kitanya banyak mohonnya juga tapi banyak diem saya juga salah juga. Jadi artinya biar ini kita selaras semua, satu rasa, satu doa, satu zat, insya Allah lah. Bismillah, kita nggak lama lagi kalau yang namanya kita udah selaras, izin dan kehendak Allahnya ini biar cepat nyampe ke kita semua. Kan kita cuma mengharapkan izin dan kehendak Allah sebenarnya sekarang. Soal waktu, ya. Kalau soal apa-apa semua selama ini kita kerja ngapain sih? Ini mempersiapkan diri dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebenarnya itu yang kita kerjakan gitu. Nah, selagi menurut Allah waktunya belum ditentukan terus masih kurang. Ya ada yang lemah lah, ada yang ini. Berarti kan kita harus melengkapi, harus benar sesiap-siapnya. Persiapannya harus benar-benar matang untuk menghadapi ketentuan dari Allah secara lahir maupun batin. Nah, mungkin ini yang akan saya mau berikan. Ini secara batin ya, Pak. Mungkin yang kemarin baru-baru bagaimana, Pak Cep?
Pak Edi, kan ada pasti Beda ya. ada bedanya ya. Ya itulah itu terkait 6201 nanti saya paparkan juga. Terus Bu masih ada Bu panjangannya Bu tadi kan baru sampai hati berbisik tuh. Ya? Dan kami lebih dekat kepadanya daripada orang lainnya. Nah, di situ menjelaskan Allah bahwa kami lagi Allah udah merendahkan diri lagi nih. Nah, makanya kenapa pada saat menerima metode ini saya harapkan merendahkan hati, merendahkan diri, merendahkan hati kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kitanya hatinya tinggi, Allahnya aja udah merendah, ini nggak akan nyampe, nggak akan masuk zatnya. Ibaratnya aliran air. Kalau aliran air, ya nggak pasti mengalirnya ke dataran yang lebih rendah. Jadi ini adalah suatu metode di mana kita harus rendah hati, rendah diri untuk menerima tadi zat Allahnya, karena Allah aja udah merendahkan diri, nyebutnya udah kami gitu. Kalau kami berarti kan dia kayak misalnya banyak bareng-bareng karena merendahkan gitu. Itu sama sebenarnya sama amplop yang kita buat pada saat kita bersedekah. Ini loh dari kami keluarga besar Master T. Nah, itu bagian dari merendahkan diri dan untuk melipatkan nilai baik gitu. Dari perbuatan kita satu orang ngasih amplop sedekah atas nama keluarga besar Master T, tapi semua anggota keluarga Master T itu mendapatkan nilainya. Secara nilai baik dapat kelipatan itu. Tapi secara rendah hati kita ikutin rasanya Allah. Allah aja rendah hati. Pakai atas nama kami gitu kan. Di situ kami lebih dekat dari urat leher ya Bu. Ya, jadi di ayat itu dijelaskan bahwa Allah itu karena tadi di depannya sesungguhnya ya. Kalimatnya sesungguhnya. Yang namanya kalimat sesungguhnya itu udah pernyataan Allah. Pernyataan Allah melalui lewat firman-Nya itu Al-Qur'an. Sesungguhnya kami sesungguhnya. Nah, sesungguhnya Allah itu lebih dekat dari urat leher. Berarti di mana? Kan begitu. Nah, ini juga sering dengar, teori ini sering dengar saya yakin. Ustaz Jalil mungkin sering dengar ya. Sering banget dengar nih teori ini. Tapi untuk mendapatkan zatnya ini, nah ini harus pakai wasilah. Kenapa wasilah? Nabi Muhammad aja yang seorang nabi menerima wahyu ada wasilahnya lewat malaikat Jibril. Apalagi kita yang jauh banget dari nabi dah. Ya, pasti harus ada wasilahnya. Mungkin sekarang sementara ini wasilahnya dari saya. Tapi untuk kedepannya, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, ini harus jadi wasilah buat orang lain. Karena banyak orang lain yang butuh pertolongan, yang sedang kegelapan hatinya, yang kehilangan arah hidupnya. Ini yang penting. Ini siarnya Master T sebenarnya itu yang penting. Kalau duitnya mah itu sarana buat itu sebenarnya. Sarana buat kita siar kebaikan untuk menolong orang agar arah hidupnya terarah. Agar hatinya dari kegelapan hingga terang menderang. Makanya sering di ceramah disebut dari zaman Nabi, dari zaman kegelapan hingga terang menderang. Itu maksudnya bukan kegelapan dulu nggak ada lampu, nggak ada PLN, sekarang ada lampu, bukan. Sebenarnya itu zaman di mana pada saat itu hati seseorang kegelapan. Kegelapan, kehilangan arah, kemana hidupnya, hatinya nggak terbuka. Nah, sekarang kondisinya sampai saat ini masih banyak nggak yang begitu? Banyak. Mungkin lebih banyak daripada yang terang ya. Berarti sekarang disebutnya masih zaman kegelapan. Nah, insya Allah, bismillah dengan kita ngebentuknya keluarga Master T, harapan saya semua anggota keluarga besar Master T ini bisa jadi wasilah buat orang-orang di luaran sana. Karena nanti pada saat sekretaris udah kebentuk semua, itu akan datang orang-orang dengan berbagai macam masalah, keluhan, persoalan dan lain-lain. Lah kalau bukan kita yang nolongin mau siapa lagi? Yang udah ngerti arah hidupnya kan gitu. Yang hati kita udah merasakan lah siapa lagi kalau bukan kita yang nolongin kan gitu. Suri teladan itu mah contohnya. Tapi untuk menolong orang itu ya tadi kitanya harus bisa dulu, harus mempraktekkan dan harus merasakan dulu gitu kan. Harus merasakan, nah, nanti itu pun mudah untuk bisa menjadi penyampai amanah itu. Ya istilahnya itu mah cuman kuncinya dengan ditebus dengan sedekah kan begitu ya. Itu pun kapan saja nanti kalau ada rezeki. Makanya nanti saran saya begitu hak rezekinya sudah keterima, saran saya yang dilakukan itu
sedekah pribadi 77 ke 77 anak yatim, sama motong kambing 1 masing-masing. Ya. Nah, setelah itu udah berhak menyampaikan wasilah itu. Udah boleh. Kalau enggak, takutnya enggak kuat mental, beda. Jadi diukur dari pengorbanan kita nanti. Nah, makanya untuk bisa jadi wasilah itu nanti harus motong kambing sama nyantunin yatim 77 orang, minimal isinya 77.000 minimal. Syukur lebih. Ya, jadi saran saya nanti begitu hak rezekinya udah keterima, itu dulu. Karena berjalannya kita ini kan hak mah dana mah buat sarana ya. Lah kalau itunya kuncinya belum kita pegang, apa yang mau disaranain? Mau jalan bagaimana? Nah, inilah makanya perlu ilmu. Makanya di sini sebenarnya sepasang. Ya, satu apa? Ya, dananya sarana, yang disaranainya ada. Gitu. Ini kunci ini. Nah, kunci ini balik lagi tadi sebenarnya pembuktian atau pengaplikasian ayat tersebut ya Bu ya. Ayat tersebut. Nah, itu juga sebagai tadi yang saya bilang 6201. Apa nih 6201? Ya. Sebenarnya 6201 ini udah saya pegang sudah lama. Sudah lama tapi baru dibukanya sekarang. Kenapa? Karena udah dapat petunjuk untuk membuka. Ya, seperti Pak Mahram kemarin dapat angka 6201 kan bersusah payah taruhannya nyawa. Benar ya Pak? Ke puncak sono kan? Nah, padahal mah itu udah lama Pak saya pegang. Nah, cuman kan saya juga memberikannya itu ngebukanya biar dapat petunjuk dulu agar sayanya kalau udah dapat petunjuk dari dalam, saya menyampaikan ini selaras. Lah kalau yang belum ngerti, belum ada petunjuk, saya menyampaikan, akhirnya mentah. Makanya karena ini udah ada petunjuk 6201, ya, jadi harus saya sampaikan, harus saya kupas. 6201 adalah 6 itu adalah keimanan. Ya. 626 itu adalah keimanan, rukun iman. Sekarang rukun iman kita, ini kan ada 6 ya. Sudah sampai di mana? Imannya. Sudah sampai percaya. Kan rukun iman itu biasanya kan percaya pada ini, percaya pada Allah, percaya pada hal gaib, percaya pada kitab kan gitu. Udah sampai percaya? Apakah udah sampai mengimani? Nih, rukun iman. Ya, jadi rukun iman itu harus diimani, jangan hanya saya beriman gitu loh. Saya rukun iman ini, hafal anak kecil juga. Kelas SD juga hafal rukun. Tapi mengimaninya ini yang harus kita jalankan. Bukan hanya dipercaya. Kalau baru hanya dipercaya, itu belum rukun imannya belum nancep di sini. Karena baru percaya. Nah, yang namanya rukun iman itu harus diimani. Setelah kita mengimani sehingga menjadi terimankan oleh Allah gitu. Nah, kalau sudah terimankan, insya Allah bismillah kita jadi kepercayaan Allah. Itu. Kan iman pertamanya kan ke Allah tuh. Berarti kan mengimani nih. Nah, salah satu mengimani ini selain percaya ya kita merasakan zatnya kan begitu. Setelah mengimaninya sudah matang, ya kan? Yang keenam, ini angka 2. 2 ini keseimbangan. 2 ini keseimbangan. Di dalam hidup ini kan perlu keseimbangan. Kiri kanan, jelek buruk, siang malam, atas bawah, ya, depan belakang. Ini perlu keseimbangan. Di mana nanti tolak ukurnya ini apabila kita sudah seimbang dengan dasar tadi mengimani, setelah kita mengimaninya sudah maksimal sehingga optimal, maka kita menjadi orang yang seimbang. Ya, yang seimbang antara kiri dan kanan, antara jelek dan buruk. Ya kan? Nah, ini timbulnya di bijaksana, Pak. Kalau di perilaku, di sikap ini di bijaksana. Artinya kalau bijaksana itu biasanya enggak menyinggung satu sama lain. Bagaimana caranya? Ya ke sono kena, ke sini kena. Itulah bijaksana. Itulah keseimbangan 6201. Nah, kalau kita udah mengimani, terus udah kita bisa menyeimbangkan diri, kan begitu. Menyeimbangkan diri ini kita belajarnya dari belajar bermusyawarah. Bermusyawarahnya di mana? Bermusyawarahnya dengan diri sendiri. Dengan apa bermusyawarahnya? Kalau dengan kepala adalah otak, akal, ya. Dengan hati, dada, nih. Dengan nafsu di perut atau kelamin. Hanya 3 ini buat latihan kita bermusyawarah. Coba kita sebelum kita memutuskan sesuatu, pasti diri kita musyawarah dulu antara otak, dada, nafsu, ya.
Itu kita bermusyawarah dulu sehingga timbul mufakat. Begitu mufakat, maka akan terjadi kesepakatan terhadap diri kita. Setelah terjadi kesepakatan, maka diri kita akan memutuskan sesuatu, baik berupa pemikiran, baik berupa sikap, ataupun berupa pernyataan. Jadi itulah kita selalu setiap hari tanpa kita sadari, padahal kita sudah latihan atau sering bermusyawarah di dalam diri kita sendiri. Kiranya cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan penjelasan kali ini ilmu pengetahuan pada malam ini semoga bermanfaat, khususnya buat diri saya dan anggota keluarga besar Master T Nusantara dan umumnya untuk orang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.